Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Dana Aditya dari channel Satu Pintu. Jalan kamu cari rumah. Dan sekarang aku lagi berada di salah satu perumahan yang lokasinya ini masih di kawasan Pondok Cabe nih teman-teman. Perumahan ini rencananya nantinya akan dibangun sebanyak 31 unit rumah aja ya teman-teman ya. Tentunya ini sudah dekat sekali dengan beberapa akses tol. Di antaranya adalah akses tol Limo yang nantinya akan dibuka. Kemudian juga dekat juga dengan akses tol Sawangan. Dan terakhir juga dekat dengan akses tol Pamulang. Ke Jakarta juga nggak jauh nih teman-teman. Kalau teman-teman naik motor rencana mau menggunakan MRT, itu semua sekitar 20 menit aja ya dari perumahan ini ya. Nah teman-teman bisa lihat di dalam perumahan ini sendiri, ini nantinya di row jalannya ini akan dipasang paving block ya teman-teman ya, sehingga daya serap airnya ini pastinya lebih baik dan estetika bangunannya juga pastinya lebih cantik teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat row jalannya ini juga sudah lebar sekali, ini sekitar 7,5 meter ya teman-teman ya, jadinya sudah cukup sekali kalau teman-teman berpapasan dengan tetangga. Nah di perumahan ini memiliki dua tipe rumah teman-teman. Pertama adalah tipe Zavina yang baru akan di launching besok, dan yang kedua adalah tipe Zalina nih teman-teman. Nah tipe Zavina ini memiliki luas tanah sekitar 60 meter persegi ya teman-teman ya, dan memiliki luas bangunan di 55 meter persegi. Bedanya dengan tipe Zalina, Zalina ini adalah memiliki 3 kamar tidur dan 2 lantai. Sama-sama 2 lantai, tapi yang satu 2 kamar tidur dan yang satunya lagi 3 kamar tidur teman-teman. Nah kebetulan di belakang aku ini adalah tipe Zalinanya teman-teman ya. Nah teman-teman bisa ikut aku. Bagian dalamnya ini adalah tipe Zalina yang standar. Tentunya teman-teman memiliki pilihan blok unit yang pastinya itu memiliki luas tanah yang berbeda, dan tentunya harganya juga berbeda teman-teman ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya, ini adalah bagian fasadnya. Fasad di rumah contoh ini sebesar 5 meter kali 12 meter ke belakang. Jadi total tanahnya ini 60 meter persegi teman-teman ya. Nah di sini tuh ada area carport, di mana area carportnya itu sudah terdapat tali air yang pastinya kalau teman-teman nyuci kendaraan itu airnya pasti langsung ngalir ke area bagian jalanan di depan rumahnya sendiri. Sebelah kanannya ini ada area taman yang tentunya teman-teman bisa gunain area taman ini buat hobi teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tuh punya hobi bercocok tanam ya, dan pastinya akan menambah estetika di rumahnya menjadi lebih asri teman-teman. Nah sekarang kita bergeser ke area sedikit ke bagian dalamnya. Ini ada area transisi antara bagian carport dengan bagian dalam rumahnya nih teman-teman. Ini dia agak naik. Nah di sini tuh masih cukup banget kalau misalnya teman-teman taruhin bangku-bangku buat nongkrong ya. Kalau misalnya teman-teman bawa teman atau saudara, bisa taruh di sini bangku atau meja buat ngopi-ngopi. Di rumah ini sudah memiliki daya sebesar 2200 watt. Tentunya sangat mengakomodir segala keperluan listrik di rumah tangga teman-teman ya. Oh ya, satu lagi. Rumah ini tuh memiliki gaya Maroko ya teman-teman ya, dan pastinya rumahnya itu ikonik sekali dan ini beda banget dari yang lain. Tentunya ini masalah selera. Kalau teman-teman berminat dan suka dengan rumahnya, teman-teman bisa menghubungi aku di nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi. Nah, sekarang kita lihat bagian dalam rumahnya yuk. Sebelum lanjut nonton videonya, aku mau kasih tips penting buat teman-teman yang mau ngambil rumah melalui KPR Bank nih. Jadi, teman-teman harus tahu dulu portofolio diri teman-teman sebelum teman-teman menentukan unitnya dengan harga berapa. Jadi, jangan sampai teman-teman cari unitnya dulu, begitu sudah seneng dan sudah booking fee, ternyata portofolio diri teman-teman tidak bisa diterima oleh bank. Dan perlu teman-teman ketahui, tim Satu Pintu bersifat objektif terhadap suatu proyek ya, dan pastinya berpihak sama teman-teman nih. Jadi, jangan ragu hubungi aku di nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi untuk konsultasi, dan pastinya kita akan bantu carikan unit terbaik untuk teman-teman sesuai dengan portofolio diri teman-teman, keinginan, dan pastinya kebutuhan teman-teman. Yuk kita lanjut nonton videonya. Nah sekarang aku sudah masuk ke bagian dalam rumahnya nih teman-teman.
kita langsung disambut oleh satu ruangan yang memang ini digunakan untuk living room kalau teman-teman menerima tamu ya. Ini juga ukurannya juga cukup lebar. Jadi ini referensi aja, beberapa penempatan seperti kursi dan bangku ini referensi aja teman-teman. Dan di sini ada dining roomnya. Dan tapi teman-teman kalau misalnya punya request sendiri atau mau mengubah layout bagian dalamnya ini tentunya bisa ya teman-teman ya, karena di area belakang sini ini masih sangat luas nih teman-teman. Nah ini layout standarnya, ini ada dapur ya teman-teman ya, dan di sini masih ada area backyard yang ukurannya cukup gede ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya desain layout bagian dalamnya sendiri dan ingin pengcustom ini tentunya bisa banget ya teman-teman ya. Nah di sini juga sudah terdapat jet pump yang karena di rumah ini memiliki tanah yang baik, pastinya memiliki kualitas airnya juga sangat baik teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat ya, di sini tuh masih cukup lebar banget. Kalau teman-teman mau mengubah layout bagian dalamnya ini masih bisa banget. Jadi kalau misalnya dining roomnya ini pindah ke bagian sini ini bisa dijadikan satu dengan area dapur, ini masih bisa. Tentunya di sini tuh fleksibel di area penuh cabai ya teman-teman ya. Dan kita bergeser ke ruangan di sebelahnya. Ini masih ada kamar tidur nih di area bawah di lantai 1. Nih, ini ukurannya masih cukup lebar. Jadi kalau teman-teman mau naruh bed ukuran queen ini masih cukup banget. Dan beberapa referensi wardrobe nih teman-teman bisa taruh di bagian sini. Ini masih cukup, dan area sini tuh masih ada jendela besar ya teman-teman ya. Ini yang menghubungkan antara kamar tidur di lantai 1 dengan area backyard yang tadi di sebelahnya ya. Jadi udara yang masuk nih adem banget teman-teman. Gitu. Sekali lagi ini adalah custom layout standarnya. Tentunya kalau teman-teman kalau misalnya mau mengubahnya bisa banget. Di sini fleksibel asalkan tidak mengubah bagian fasad rumahnya ya. Dan kita bergeser ke sini. Di sini tuh ada kamar mandi. Cuma sebelum kita bahas kamar mandi, aku mau bahas dulu di sini nih area di bagian bawah tangga. Ini bagus banget, bisa memanfaatkan ruang di bawah tangga. Ini bisa teman-teman jadiin storage room. Tuh ini, oh bukannya gini ya. Tuh, jika teman-teman kalau misalnya mau naruh mainan anak atau obat-obatan atau mungkin juga kayak snack-snack untuk tamu, karena ini deket banget dengan living roomnya, ini teman-teman bisa taruh di sini nih, jadinya kelihatannya lebih rapi. Oke, sekarang ke bagian kamar mandi di lantai 1. Nah, ini dia agak turun, tapi di bagian kamar mandinya ini masih enak banget, dan sanitarinya juga sudah menggunakan sanitari dari American Standard ya teman-teman ya. Dan ini juga unik banget jendelanya. Jendelanya ini khas Maroko banget teman-teman ya. Ini dia kasih kayak kaca burem gitu. Terus di sini tuh ada ventilasi udara ya. Jadinya dia bener-bener, jadinya dia tuh nggak bener-bener rapet, tapi di sini tuh ada ventilasi udaranya juga. Dan pastinya sudah ada exhaust-nya juga. Dan dindingnya juga semua sudah di keramik, pastinya lebih adem dan nggak jamuran. Oke, sekarang kita naik ke lantai 2. Oke, sebelum kita lanjut videonya, aku mau ngasih tahu aja buat temen-temen yang memiliki kebutuhan interior seperti wardrobe, kitchen set, beatbox, ataupun fully furnished lainnya, atau teman-teman juga memiliki kebutuhan eksterior seperti railing, pagar, kanopi, ataupun perbesian lainnya, teman-teman bisa menghubungi Jarod Karya Teknik di nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi ya, dan dapatkan promo spesial menarik untuk kamu jika kamu nyantumin kode yang aku taruh di kolom deskripsi juga ya. Dan tentunya kamu juga bisa konsultasi dulu nih sebelum kamu memesannya. Oke, kita lanjut videonya. Nah, sekarang kita naik ke lantai 2-nya, tapi sebelum kita naik ke lantai 2-nya, aku mau bahas dulu di area tangga. Oh ya, untuk lantainya di rumah ini sudah menggunakan homogeneous style, ukurannya juga sudah 60-60, sehingga membuat suasana di dalam rumahnya menjadi lebih elegan. Dan di area tangga ini juga masih oke lah ya kalau berpapasan 2 orang. Dan di situ tuh ada spot lampu kayak lucu gitu di area tangga.
Dan di sini tuh teman-teman ada satu jendela besar yang jendela ini berfungsi untuk menyinari area tangga ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh kalau siang hari nggak perlu nyalain lampu khususnya di area tangga. Dan ini juga railingnya udah antep banget ya teman-teman di area tangga. Jadinya pastinya aman banget. Dan kemudian bergeser ke area sini, kita sudah masuki di lantai 2. Ini masuk ke kamar tidur. Ini mungkin bisa digunakan untuk kamar tidur utama ya teman-teman ya, karena di sini juga ada balkon ya teman-teman. Nah, cuman sebelum kita bahas balkon, ini kamarnya juga cukup enak teman-teman. Kalau naruhin kasur ukuran queen juga masih bisa. Terus di sebelah sananya itu teman-teman taruhin wardrobe-nya. Ini masih bisa ya, jadi kayak membujurnya tuh ke sana gitu ya. Itu nanti masih ada space sedikit mungkin buat lalu lalang ke area balkonnya. Nah, di area sini ini teman-teman bisa taruhin wardrobe ya. Sini-sini tuh lemari, meja rias dan lain sebagainya, masih cukup lah. Dan terakhir ini ada area balkon nih teman-teman. Nah, area balkon ini bener-bener bermanfaat banget ya buat healing anak-anak zaman sekarang ya, karena ini cukup sejuk sekali. Di daerah sini juga masih banyak pohon, jadi teman-teman kalau misalnya bisa nyari inspirasi atau sekedar healing di dalam rumah, ini juga bisa. Dan di area balkonnya juga teman-teman bisa taruhin bangku-bangku kecil buat ngobrol sama pasangan atau dengan keluarga lainnya. Oke. Oh ya, di rumah ini semua instalasi AC dan water heater semua sudah terpasang, jadi teman-teman nggak perlu khawatir, nantinya teman-teman tinggal sini sudah terpasang. Apalagi sekarang tuh lagi ada bonus kanopi dan AC teman-teman. Jadi segera deh hubungin aku di nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi ya. Oke, kita lanjut review. Nah, di area samping ini di depan kamar tidur utama, ini ada satu kamar mandi sharing ya di lantai 2 ya. Jadi totalnya tuh kamar mandi ada 2, satu ada di bawah, satunya ada di lantai 2-nya. Ini sama, sanitaris sudah menggunakan Toto, semua bagus. Ini buat water heater juga sudah disiapin. Kemudian exhaustnya juga ada. Terus di luarnya ini ada wastafel buat sekedar cuci-cuci tangan. Dan terakhir nih ada ruang kamar tidur lagi di area lantai 2. Jadi total ada 3 kamar tidur, 1 ada di bawah dan 2 ada di lantai 2. Nah, ini juga ukurannya sama dengan yang bawah. Teman-teman bisa taruhin bed ukuran queen. Kemudian di area sana teman-teman bisa taruh wardrobe. Dan di sini masih ada jendela besar yang teman-teman bisa buka untuk mengganti sirkulasi udara di dalam rumahnya. Ini serius sejuk banget teman-teman. Karena di area sini tuh masih banyak pohon-pohon nih. Oke, setelah kita membahas rumahnya atau mereview rumahnya, sekarang kita masuk ke bagian harganya ya teman-teman ya. Nah, di sini tuh ada 2 tipe rumah ya, ada yang Zalina dan ada tipe Zavina, di mana Zalina ini memiliki 3 kamar tidur, 2 lantai, dan luas standar tanahnya itu di 60 meter persegi, di mana dimensinya itu 5x12, dan pastinya di tipe Zalina ini juga memiliki blok-blok tertentu yang memiliki tanah lebih. Misalnya aja dia punya yang sampai luas tanahnya itu di 171 ya. Tentunya setiap blok juga memiliki harga yang berbeda ya. Dan pastinya tipe Zalina memiliki 3 kamar tidur, 1 ada di bawah dan 2 ada di atas. Dan tentunya kalau teman-teman mau misalnya membeli di tanah yang lebih besar, terus mau mengcustom bagian dalamnya menjadi 4 rumah, ini tentunya bisa banget. Ini standarnya harganya ini mulai dari 800 jutaan aja. Sementara tipe yang kedua itu ada tipe Zavina yang baru akan di launching besok. Kita syuting hari ini, itu dia bedanya dia memiliki 2 kamar tidur, dua-duanya tuh ada di atas. Jadi area lantai satunya itu bener-bener plong banget teman-teman ya. Bedanya luas bangunan di tipe Zalina itu 55 meter persegi yang standarnya, dan luas tanahnya itu mulai dari 60-an meter persegi juga teman-teman ya.
Jadi bedanya luas bangunannya standar Zalina itu 55 meter persegi 2 kamar tidur, dan tipe Zalina itu di 70 meter persegi dengan 3 kamar tidur. Tentunya semua teman-teman yang membeli rumah di sini, teman-teman bisa mengcustom bagian layoutnya ya. Nah, standarnya harga di tipe Zalina itu adalah mulai dari 700 jutaan aja, dan tentunya ada blok-blok tertentu yang memiliki luasan tanah yang lebih luas ya, dan pastinya harganya juga berbeda. Oke, jadi gitu aja informasi dari aku dan Aditya dari channel Satu Pintu Jalan Kamu Cari Rumah. Semoga bermanfaat, dan buat teman-teman yang tertarik membeli rumah di perumahan ini, teman-teman bisa menghubungi aku di nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi ya. Dan kebetulan sekarang ini lagi ada promo dari developer nih, yaitu 3 buah AC dan 1 buah kanopi. Jadi buruan deh teman-teman menghubungi aku di nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi. Oke, thank you. Gue Danang Aditya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.